Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita walaupun secara sepintas telah mempelajari tentang ulumul Quran, dan yang terakhir itu adalah pembagian tafsir. Barangkali masih ingat bahwa metode tafsir itu ada dua. Yang pertama adalah tafsir bil maksur, yang kedua adalah tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksur itu penjelasan penafsiran Al-Quran oleh Al-Quran, Al-Quran oleh hadis, dan Al-Quran oleh perkataan para sahabat. Kemudian kalau tafsir bil ra'i, yaitu penjelasan tafsir yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid, yaitu orang-orang yang berkompeten untuk beristihad dengan kekayaan yang sangat ketat. Bapak Ibu Rahimahullah, pada sore hari ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji tentang surat Al-Fatihah. Meskipun barangkali ini sering disampaikan, sering dikaji oleh para penceramah sebelumnya, mereview barangkali bagi yang sudah paham, dan bagi yang belum barangkali sebagai tajwidul ulum, yaitu penambahan ilmu, sehingga diharapkan dengan bertambahnya ilmu kita, maka semakin kuat iman kita, dan juga semakin banyak amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Bapak Ibu Rahimahullah, surat Al-Fatihah ini disebut Syraful Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, para ulama memahami 7 ayat yang diulang-ulang ini setiap saat kita mengulang-ulang surat Al-Fatihah ini minimal sehari semalam berapa kali, Bu? 17 kali minimal. Jadi kita minimal membaca, mengulang surat Al-Fatihah itu 17 kali. Belum kalau kita tamat dengan sholat sunat. Sholat sunat yang mulai misalnya, kemudian duha, sebelum wudu atau tahur, dan sebagainya. Nah, ini begitu urgennya, begitu pentingnya kita untuk memahami Syraful Masani ini, Al-Fatihah yang diulang-ulang. Kemudian kita paham bahwa amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah ibadah-ibadah amal yang lain juga ikut baik. Dan sholat itu tidak akan sah tanpa kita membaca surat Al-Fatihah. Rasul menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi tidak akan sah sholat yang tidak dibacakan di dalamnya, yaitu Fatihah. Nah, ini menunjukkan bagaimana yang pentingnya kita bukan hanya membaca, tapi barangkali untuk mengkaji, mentadaburi Al-Fatihah ini. Bagaimana walaqad yassara al-Qur'an lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Qur'an lizikri, untuk pelajaran. Fahal min mudzakir. Apakah ada orang yang bisa mengambil pelajaran? Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap ayat di dalam Al-Quran ini. Bapak Ibu Rahimahullah, kita mulai dengan ta'awud, meskipun ta'awud ini bukan merupakan bagian dari ayat Al-Quran, tapi kita ini diperintahkan sebelum membaca Al-Quran untuk memohon pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98,
Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau, kata Allah, membaca Al-Quran, fasta'in billahi minasyaitonir rajim, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia, dan tentu setan senantiasa menggoda kita untuk jauh dari Al-Quran. Mungkin terasa oleh kita ketika kita sedang harus baca Quran, tilawahnya. Gangguannya banyak ya. Sibuk, ada waktu, ya. Waktu ada, ngantuk. Nah, itu tidak terlepas dari bisikan-bisikan setan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa membaca ta'awudz ini bukan hanya kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, tetapi juga sebagai pembersih, ya, pembersih. Yang akan kita baca ini adalah firman Allah yang Maha Suci, ya. Maka tidak layak orang membacanya kecuali orang yang suci, termasuk suci lisannya. Jadi ta'awudz ini bagikan untuk mensucikan lisan kita. Mungkin lisan kita pernah dipakai untuk berdusta, mengumpat, dan lain sebagainya. Jadi lisan kita mungkin kotor. Dan tidak kurang layak kalau lisan kita yang kotor ini kita pakai untuk membaca Al-Quran yang merupakan firman Allah yang Maha Suci, yang Maha Bersih. Maka dengan ta'awudz ini bagikan kita sedang mensucikan, membersihkan lisan kita. Ya. Sehingga setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung dari godaan setan, dan mudah-mudahan lisan kita pun menjadi bersih dari dosa-dosa lisan kita. Baru kita memulai membaca Al-Quran. Kemudian surat Al-Fatihah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti terjadi perbedaan para ulama tentang kedudukan basmalah ini, nanti secara barangkali secara sepintas kita paparkan. Dan keutamaan basmalah ini, hadis yang sangat populer yang seorang kita juga sudah hafal dan paham. Rasul menyatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa abdan. Jadi setiap urusan yang baik, urusan yang baik, pekerjaan yang baik, yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bahwa abdan, maka dia akan tertolak, terputus. Jadi dengan membaca Bismillah ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, maka pekerjaan kita itu akan menjadi baik. Dan dari sini sebaliknya, kalau kita tidak diawali dengan Bismillah, kata Rasul bahwa akan terputus kebaikannya. Tentu kita akan mengharapkan setiap apa yang kita lakukan itu memberikan keberkahan kepada kita. Dan insyaallah yang kita senantiasa membaca Bismillah, terutama setiap perubahan aktivitas kita. Ya. Kita mau pergi Bismillah, maka yang dilengkap Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, As-Sabuni di dalam tafsirnya ayat-ayat Ahkam menjelaskan fadilah keutamaan kita membaca basmalah. Yang pertama sebagai tabarruk. Tabarruk itu artinya mencari keberkahan. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita mau baca Quran, Bismillah, itu sebagai tabarruk kita mencari keberkahan. Siapa yang akan memberikan keberkahan? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalimat basmalah Bismillah artinya atas nama Allah.
Jadi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, bismillahirrahmanirrahim, kita ingin mendapatkan bahwa pekerjaan kita itu berkah dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa basmalah itu merupakan kalimat zikir yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya mengandung asma bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika aktivitas kita dimulai dengan bismillah, berarti kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir apa? Zikir lisan, dan tentu dibarengi dengan zikir qalbi, zikir hati. Karena yang kita ucapkan insya Allah akan meresap pada diri kita. Jadi dengan membaca bismillah, ya, kita ini sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini adalah ibadah yang tanpa mengenal batas, tempat, dan waktu. Bukan sholat kan ada waktunya. Ya. Kalau zikir itu ibadah yang tanpa mengenal waktu. Zikir itu sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah bismillah adalah merupakan bagian dari zikir kita untuk mengisi ruang-ruang kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya kata Ashabuni bahwa bismillah itu adalah mengusir setan. Kenapa? Karena dalam bismillah ada lafaz Allah. Ya. Kita ingat kepada Allah, dan setan itu akan lari apabila diperdengarkan zikir, ya. Diperdengarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada saat adzan subuh, kalau kita menyaksikan, ya, setan itu kata Rasul pada lari, ya, setan itu ketika ada dimulai ada berkumandang, maka setan yang ada itu pada lari, ya, sambil menyemprotkan durot. Ya. Durot itu apa? Kentut, ya. Ya. Dia lari, ya, terpatah-patih, ya, sambil menyemprotkan sesuatu, ya, bunyi yang mungkin kalau kita tidak kedengaran, ya. Tentu tidak kedengaran, dan larinya juga tidak kelihatan kita. Jadi setan itu lari sambil dia membunyikan sesuatu. Nah, apa tujuannya? Supaya dia tidak mendengar suara adzan itu, karena dia merasa tersakiti dengan lafaz zikir itu, ya. Dan tentu dampaknya, ya, bagi kita, ya, ketika ada berkumandang kemudian kita tidak pergi ke masjid atau kita tidak melakukan sholat, barangkali ini pertanda kita itu terimbas oleh kekerja setan, tertutupi, ya. Nah itu yang ketiga. Jadi basmalah ini adalah sebagai upaya kita menjauhkan diri dari setan, karena setan akan lari, ya, ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keutamaan basmalah adalah Bapak Ibu dan Bapak, orang-orang musyrik ketika akan melakukan suatu pekerjaan, dia memulainya dengan atas nama berhala. Termasuk para tukang sihir Fir'aun, ya, ketika pada saat itu mau adu kekuatan dengan Nabi Musa itu mukjizat, ya. Kalau tukang sihir itu tentu dengan kekuatan sihirnya. Ketika tukang sihir Fir'aun itu akan memulai sihirnya, dia itu menyebut Fir'aun. Dia katakan sebelum dia melemparkan tongkatnya, sebelum dia melemparkan benang-benang untuk dijadikan sebagai ular-ular yang semu, dia katakan biijati Fir'aun idalana nurgolihun, demi kemuliaan Fir'aun. Itu kata dia, sesungguhnya kita ini akan menang.
Jadi itu ucapan-ucapan untuk meminta kekuatan. Dan bagi kita ya orang Islam memohon kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan menulis sesuatu, kita mohon kekuatan pada Allah dengan membaca Bismillah. Atas nama Allah kami melakukan ini dan itu. Dan insya Allah setiap perbuatan yang diawali dengan Bismillah, maka perbuatan kita selain berkah juga akan benar dan akan lurus. Sebab tidak mungkin ya, seseorang membaca basmalah sementara pekerjaannya tidak baik. Nah itu beberapa keutamaan. Dan satu lagi bahwa keutamaan membaca basmalah adalah basmalah itu mengandung asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada 3 nama Allah. Yang pertama Lafzul Jalalah, yaitu lafaz Allah sendiri. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Rasul menyatakan Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah Is'ana wa is'ina isman, mempunyai 99 nama. Jadi Allah itu mempunyai 99 nama. Man hafidoha dakhala jannah. Barang siapa yang membacanya Asmaul Husna dakhala jannah, maka dia ya pasti akan masuk surga. Di sana menggunakan dakhala, bukan ya dulu. Meskipun belum terjadi, ketika menggunakan fi'il madi, para ulama menyebutkan itu maknanya pasti ya. Jadi kalau bentuk lapor digunakan untuk yang akan datang, itu maknanya pasti. Dakhala jannah, maka pasti dia akan masuk ke surga. Nah, insyaallah Bapak Ibu sekalian ya, sudah hafal ya Asmaul Husna ya. Barangkali jika kita selain dihafal adalah kita juga memahami ya maknanya, memahami artinya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Termasuk dalam berdoa ya, kita menggunakan Asmaul Husna ya. Kita mohon rizki kepada Allah, kita panggil Allah ya Razzaq, ya Ghani ya. Kita ingin mendapatkan ilmu, kita panggil Allah ya Alim ya. Kita ini lemah ya, banyak kekurangan, kita panggil ya Qawi, wahai Allah yang Maha Kuasa, ya Aziz dan seterusnya. Kita berhubungan dengan dosa dan kesalahan, Allah Maha Pengampun, ya Ghafar, ya Ghafur. Nah ini adalah aplikasi kita terhadap Asmaul Husna. Dan basmalah itu mengandung Asmaul Husna. Nah Bapak Ibu rahimahullah, jadi sudah saya sampaikan kedudukan basmalah ya di dalam Al-Quran. Jumlah surat di Al-Quran seperti yang sudah kita bahas pada bahasan waktu kita masih online ya. Jumlah surat itu ada berapa surat Pak? 114 surat ya. Dan setiap surat itu diawali dengan Bismillah ya. Betul ya? Tapi ada satu surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Surat apa? At-Taubah ya. Makanya ada sebagian ulama yang jumlah surat dalam Al-Quran bukan 114 tetapi 113. Kenapa 113? Karena surat At-Taubah itu dimasukkan ke surat sebelumnya yang ada Bismillahnya, yaitu surat Al-Anfal ya. Tapi perbedaan pendapat ini tidak mengurangi isi Al-Quran karena masih etakan-etakan sama ya. Nah, tapi meskipun di surat At-Taubah ini tidak ada Bismillahnya, tetapi jumlah Bismillah tetap 114 ya. Ada di
satu surat yang bismillahnya 2. Di surat apa, Bu? Pernah nggak membaca Quran ada bismillahnya di tengah-tengah? Pernah. Nah itu ada di surat An-Naml ya, ayat 30 ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat dakwah ya, kepada Ratu Balqis yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sesungguhnya ini surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Itu awal suratnya ketika Nabi Sulaiman ya, mengirim ajakan untuk menyembah Allah kepada Ratu Balqis. Nah, jadi kalau kita lihat basmalah ini ada yang di awal surat, ada yang di tengah surat. Nah, yang di tengah surat semua ulama sepakat bahwa itu termasuk bagian dari surat itu. Artinya bismillah yang ada di surat An-Naml ayat 30 itu adalah termasuk bagian dari surat itu. Adapun yang di awal surat ini terjadi perbedaan para ulama. Yang pertama ada yang berpendapat bismillah yang ada di awal surat itu termasuk bagian ayat dari surat yang bersangkutan. Jadi dari misalnya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim dan seterusnya itu bagian dari surat Al-Baqarah. Nah, pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik sebaliknya dia berpendapat bahwa bismillah yang ada di awal surat itu tidak termasuk bagian dari suatu surat. Jadi meskipun tertulis ya, di dalam mushaf, tapi Imam Malik berpendapat itu tidak termasuk bagian dari surat tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat pertengahan yaitu Imam Hanafi. Dia berpendapat bahwa bismillah yang ada di awal setiap surat itu ya, tidak termasuk bagian dari surat itu, tetapi ayat tersendiri gitu. Jadi tetap itu adalah Al-Quran, tetapi ayat tersendiri dan berfungsi sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Nah ini. Dan perbedaan pendapat ini ya, berimplikasi kepada bacaan ya, bacaan basmalah ya, terutama di dalam sholat. Nah, Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa basmalah itu merupakan bagian dari suatu surat ya, maka Imam Syafi'i itu mewajibkan dibaca ya, basmalahnya ya, jahar atau sir ya, bergantung kepada sholat. Nah, kalau Imam Malik itu tidak dibaca sama sekali. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu dibaca, tetapi secara sir. Jadi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad sama dibaca, cuma dalam keadaan sir. Kalau Imam Hanafi sama ya, dibaca ya, tetapi secara perlahan juga. Nah itu beberapa perbedaan pendapat, tetapi subhanallah ya, dari perbedaan pendapat itu semua ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan itu semua adalah sah. Jadi tidak ada perbedaan tentang sah atau tidaknya. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat berikutnya ya.
dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimahullah, kalimat yang pertama adalah alhamdu, ya. Kita suka menerjemahkannya segala puji, ya. Segala puji. Nah, alif lam ketika masuk isim itu biasa pertanda makrifat, ya. Membedakan dari nakirah. Nah, tapi alhamdu alif lam di sini bermakna istighraq, artinya segala. Ketika kita membaca alhamdu, artinya segala puji lillahi, bagi Allah. Segala itu sama apa? Semua, ya? Jadi semua puji untuk siapa? Untuk kira-kira ada nggak buat kita? Ada nggak buat kita? Nggak ada, ya? Nggak ada. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang kita yang dipuji, ya. Tapi kalau di takaburan, kita punya kelebihan harta, ya, misalnya. Harta dari siapa? Dari Allah. Jadi yang pernah dipuji itu yang diberi atau yang memberi? Misalnya kita pintar, ya, berilmu, dari siapa? Allah. Bukan hasil kita menuntut ilmu. Bukan, karena kita bisa punya ilmu karena kita punya otak, punya hati. Otaknya dari siapa? Dari Allah. Jadi pemberian dari Allah. Dari ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Makanya doanya juga kan Rabbi zidni ilmu. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Jadi Allah. Dan menuntut ilmu itu adalah wasilah perintah dari Allah. Yang memberinya adalah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya kita, ibu punya wajah yang cantik, ya, kecantikan itu dari siapa? Apakah hasil nikmat kita? Coba rekayasa saja. Dari Allah. Jadi yang berhak dipuji siapa? Allah yang memberi kecantikan itu. Makanya ketika kita bercermin, doanya kan alhamdulillah, ya. Terus selanjutnya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaikkan wajah, ya, maka baikkan pula aku. Nah, jadi yang berhak dipuji adalah Allah. Nah, oleh karena itu, ya, para ulama menyebutkan bahwa kalimat alhamdulillah ini pertama adalah kalimat syukur, ya, mengakui, ya, bahwa nikmat itu hanya dari Allah, ya. Dan ini disebut dengan syukur bilisan. Yang kedua, alhamdulillah ini adalah doa yang paling utama. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah." Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan seafdal-afdalnya doa alhamdulillah. Jadi ternyata alhamdulillah itu adalah doa. Doa. Mengapa alhamdulillah itu doa? Alhamdulillah tadi termasuk kalimat syukur, ya. Dan syukur itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur ketika dapat nikmat, kita baca alhamdulillah. Dan
kita mensyukuri ilmu, akan alhamdulillah saya punya ilmu sedikit, kita bersyukur, kita Allah. Kita punya rezeki, alhamdulillah ya. Berapapun rezeki kita syukuri. Karena kalimat tadi sudah dibahas oleh Pak Haji Mutarok, bahwa kebahagiaan itu datang pada hidup kita kepada apa yang diberikan oleh kepada kita. Berapapun asal kita ridho, itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak pada nominal sekian, tetapi sejauh mana kita kuat menerima anugerah Allah. Nah, jadi alhamdulillah ini adalah pertama kalimat syukur, yang kedua adalah doa. Doa. Ketika kita misalnya mendapatkan sesuatu, alhamdulillah, itu doa. Sesuatu itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah yang kita puji itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta. Dan alam semesta ini adalah alam raya, jagat raya yang sangat luas, yang sampai saat ini belum ada ilmuwan yang mampu membayangkan di manakah batasnya alam semesta, gitu ya. Jangankan alam semesta, kita satu titik partikel bumi kita ini saja yang merupakan bagian dari jagat raya, kita tidak bisa melihat di mana batasnya. Meskipun secara gambar mungkin bisa tuliskan bulannya, tetapi kita belum menemukan di mana batas bumi. Kalau yang mampu keliling dunia menemukan batasnya. Walaupun secara akal batasnya itu ini sebetulnya itu yang atmosfer yang ada di atas bumi itu batasnya. Nah, jadi Allah yang kita puji itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan, pencipta, pemelihara alam semesta. Nah, Bapak Ibu Rasulullah, ayat berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, para ahli tafsir menjelaskan faidah kata Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan setelah Rabbil Alamin. Kalau Rabbil Alamin itu Allah Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Gagah, Maha Perkasa. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat kelembutan dari Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, jangan seorang hamba merasa takut dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Karena Allah bisa begitu juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah yang Maha Gagah Perkasa itu adalah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan pengasihnya Allah bukan hanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah, kepada orang yang tidak taat Allah ngasih. Makanya ada ulama membedakan Allah itu Maha Pengasih di dunia dan Maha Penyayang di akhirat. Maha Pengasih di dunia, Allah ngasih ke siapapun. Mau iman, mau kafir, Allah kasih rezeki, Allah kasih. Maha Penyayang di akhirat, Allah hanya memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman saja, yang ketika di dunianya dia melakukan ketaatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada dua cara pembacaan. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada juga yang membaca pendek Maliki Yaumiddin. Itu dibolehkan. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, maknanya Malik itu yang memiliki, Yaumiddin hari pembalasan. Artinya Allah yang segala puji baginya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu adalah Maliki
Yaumiddin, yaitu yang memiliki hari pembalasan. Nanti Allah lah penguasa hari berbangkit itu. Ketika dibaca pendek Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai hari pembalasan. Esensinya sama antara yang memiliki dengan yang merajai. Kita memilih yang mana, baca pendek atau panjang? Nah, kita manusia banyak, tapi panjang itu Maliki Yaumiddin. Nah, dan juga ada celotehan ya, menurut dengar seorang. Kenapa memilih Maliki bukan Maliki? Dia menyatakan milih Maliki karena kalau ma dengan mas hurufnya beda ya. Kalau ma berarti hurufnya dua ya, mim dan alif. Kalau ma hurufnya satu. Milih yang hurufnya banyak atau sedikit? Banyak. Kenapa? Setiap huruf kan ada pahalanya. Walaupun ya itu bukan satu-satunya alasannya. Jadi jangan dipandang yang membaca banyak itu tidak dapat balasan. Nah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kita nanti akan dihadapkan kepada yang memiliki hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Allah, ayat selanjutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ya. Yang dimaksud adalah Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Nah, Bapak Ibu Allah, pernah saya sampaikan ya, bahwa tafsir itu ada tafsir Bil-Maksur, ada tafsir Bil-Ra'i. Tafsir Bil-Ra'i itu adalah istihad orang ahli bahasa memahami Al-Quran dari segi bahasa. Di dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalau di dalam ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani, itu disebut dengan qasr. Artinya qasr itu mengkhususkan sesuatu ya untuk tujuan tertentu. Nah, biasanya ya objek itu setelah subjek ya. Misalnya saya makan nasi ya. Saya makan nasi. Nah, itu biasanya harus seperti itu. Nah, di kalimat ini ya, objeknya itu yang didahulukan atau maf'ulnya didahulukan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Jadi bukan na'budu iyyaka, kepadamu ya Allah kami menyembah. Ketika kita baca iyyaka, artinya hanya kepadamu na'budu kami menyembah, ini menunjukkan penegasannya hanya, artinya bukan ke yang lain. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah ya, bukan ke yang lain, apa? Na'budu kami menyembah. Jadi penegasannya tauhid ya. Jadi kita ini tidak menyembah yang lain kecuali hanya kepada Allah ya. Jadi bukan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, tapi iyyaka, hanya kepadamu ya. Na'budu kami menyembah. Demikian pula wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan tidak ke yang lain kecuali hanya kepada Allah. Ini nah, kemudian juga ahli bahasa yang memahami
Kalau kita lihat jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu domirnya dia. Tetapi ya, di ayat yang ini domirnya adalah menjadi dekat, mutakalim, artinya orang kedua. Kalau yang pertama tadi itu orang ketiga, artinya jauh. Tetapi di ayat ini orang kedua iya kak, hanya kepadamu. Ketika kita membaca hanya kepadamu, kita kira orangnya ada dekat nggak? Dekat. Jadi ketika seseorang membaca iya kak hanya kepadamu, berarti mu'nya itu Allah itu sangat dekat dengan kita. Iya kak hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Begitu dekat seorang hamba kita, dia sedang sholat. Yang diucapkan iya kak hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Wa iya karena dan hanya kepada yang kami mohon pertolongan. Setelah itu adalah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ini adalah mohon hidayah, mohon petunjuk. As-siratal mustaqim kepada jalan yang lurus. Dan as-siratal mustaqim ini seperti yang pernah kita bahas dalam kajian sebelumnya, as-siratal mustaqim ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Ini yang disebut dengan tafsir bil maksur, yaitu ayat ditafsirkan oleh ayat. Jadi as-siratal mustaqim ditafsirkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa yang dimaksud siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau pernah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, orang-orang saleh. Jadi kita mohon jalan yang seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Bapak Ibu Allah, terakhir yang saya sampaikan sebuah hadis yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sering juga sering disampaikan sebagai review bagi kita kaitannya dengan bahasan kita sudah Al-Fatihah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qasamtus shalat," kata Allah ya, aku membagi salat itu baini wa bain abdi nisfain. Jadi salat itu aku bagi, kata Allah, antara aku dan antara hambaku, dua bagian ya. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Faiza qala abdu, kata Allah, ketika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji. Jadi subhanallah. Jadi ketika kita sholat, ketika kita membaca, itu akan dialog kita dengan suatu bahasa. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata hamidani abdi, hambaku telah memuji. Kemudian ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, kemudian kata Allah, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika seorang hamba, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah
kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini ada antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini ada kewajiban kita kepada Allah dan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa kewajiban kita kepada Allah itu iyyaka na'budu. Apa hak Allah kepada kita atau apa yang diberikan kepada kita, yaitu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan, maka insya Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini kata Allah adalah untuk hambaku dan bagi hamba apa yang dia minta. Bapak Ibu Allah, itu saja bantu yang dapat kami sampaikan. Saya tanya dulu supaya yang lain tahu. Iya. Tentang Bismillah tadi, Ya. ada imam sholat yang membaca Bismillah ketika mau baca Fatihah, kemudian ada juga setelah itu baca surat. Profesor Bapak, kenapa ketika membaca awal surat membaca Bismillah ini, sedangkan Pak Sep misalnya itu langsung tidak membaca Bismillah, supaya tahu yang lain. Enggak, silakan. Jadi pertanyaan Bismillah itu dibaca oleh imam, ya, pada waktu surat Al-Fatihah dan juga pada waktu membaca surat. Tetapi ada juga yang tidak. Dasarnya apa? Supaya mereka tahu. Ya, barangkali supaya ini bayar ya. Tadi di awal kita kembali ke tentang basmalah ya. Jadi perbedaan pembacaan basmalah terutama barangkali di sholat ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah dan juga surat itu berawal dari perbedaan tentang posisi kedudukan basmalah itu sendiri ya. Yang pertama ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah itu merupakan bagian dari surat itu, artinya terintegrasi dengan surat yang dimana basmalah itu berada. Nah, kemudian implikasinya kepada pembacaannya. Kalau Imam Syafi'i ya, karena meyakini bahwa basmalah itu merupakan bagian dari setiap surat, maka itu dibaca, dan dibacanya adalah sesuai dengan karakter sholat. Maksudnya kalau sholat jahar dengan dijaharkan, kalau sir disirkan. Nah, kemudian kalau Imam Malik ya, Imam Malik itu tidak dibaca baik sir maupun jahar ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ya, itu dibaca sama dengan Imam Syafi'i ya, dibaca dengan Imam Syafi'i ya. Cuma cara membacanya itu dengan disirkan ya, dengan cara disirkan ya. Termasuk ketika membaca surat ya, setelah surat Al-Fatihah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ya, itu sama dengan Syafi'i, cuma caranya saja ya, sir dengan jalan. Nah, kalau Imam Hanafi ya, Imam Hanafi tadi yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian surat ya, tetapi itu ayat tersendiri yang Allah turunkan. Apa bedanya dengan Imam Malik tadi? Kalau Imam Malik itu menyatakan dia itu bukan surat Al-Quran, tapi Imam Hanafi itu dia pada itu surat Al-Quran, tetapi terpisah dari surat itu. Misalnya di surat Al-Baqarah ya. Kalau Imam Syafi'i Bismillahnya itu Al-Baqarah itu termasuk Al-Baqarah ya. Tapi kalau Imam Hanafi
itu tidak termasuk Al-Baqarah, tetapi itu ayat tersendiri, tapi termasuk juga Al-Quran yang fungsinya sebagai komisah. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya Imam Hanafi itu sir juga ya. Termasuk juga di surat-surat yang lain. Nah, tapi setiap imam ini itu dalilnya ada ya. Dan semuanya kalau kita kaji itu dalilnya kuat ya. Dan juga dicontohkan oleh para sahabat. Dan barangkali nanti kalau Bapak Ibu yang penasaran nanti akan saya sampaikan juga karena waktunya sebentar sekarang tentang dalil-dalil mereka, dan imam-imam yang ini pun adalah berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat sendiri juga itu berbeda-beda di dalam membaca basmalah. Barangkali begitu berarti untuk sedikit. Pak Jaji biasanya Bismillah yang Fatihah dikeraskan, kemudian bacaan suratnya kadang-kadang Bismillah dikeraskan, kadang-kadang di tengah surat Pak Jaji tidak mengeraskan. Nah, itu dasarnya apa? Oh iya, itu. Kalau iya itu ya. Kalau tengah-tengah surat ya memang dasarnya itu dasarnya Bismillah itu kan awal dari setiap surat. Jadi kalau tengah berarti tidak ada basmalah. Itu kan. Ya, terima kasih ya. Supaya tahu. Iya. Yang di tengah-tengah ya bisa ada potongan ayat ya gitu. Ya, potongan ya. Mungkin ada yang lain barangkali. Kalau tidak ada barangkali sampai di sini. Oh iya. Mengenai Bismillah kembali ya. Itu yang tadi di surat At-Taubah itu kan nggak baca Bismillah maksudnya. Ini terutama bagi yang ini juga ada yang tanya saya, sama saya belum ini. Terutama bagi yang pandai baca itu kan, mungkin dia tanggung di antara sesudah surat sebelumnya kemudian baca surat At-Taubah itu, kan surat At-Taubahnya nggak baca Bismillah. Dia mungkin pertengahan surat ya. Kemudian misalnya ada ayat 15 atau ayat 10. Nah, berikutnya dia mau membaca hari berikutnya misalkan, dia mau membaca mulai awalnya dari ayat surat At-Taubah itu. Apakah sama juga nggak baca Bismillah juga itu? Belum saya Di mana komunikasi? Di dalam surat At-Taubah kan kita nggak baca Bismillah itu Pak. Oh iya. Nah ini ada yang nanya juga ke saya, cuma sama saya belum karena saya juga masih belum ini ya. Dia membaca surat sebelumnya nyambung surat At-Taubah itu. Kan di surat At-Taubah nggak baca basmalah. Ya. Ternyata di surat At-Taubah dia mungkin udah lelah atau gimana. Oh, iya. Nah, sampai ayat 10 atau ayat 15 dia kan berhenti gitu. Nah, hari berikutnya dia mulai dari surat At-Taubah itu. Apakah dari surat At-Taubah itu kita juga nggak perlu baca Bismillah? Basmalah. Oh iya, jadi itu ketika terjadi. Kalau kita mengacu kepada hadis yang tadi, ya, Qul amin tibalil la yubla bismillah mambuabda gitu ya. Jadi setiap perkara urusan yang dengan bismillah maka akan putus. Maka kalau tujuannya untuk memulai, maka insya Allah ya itu misalnya membaca kita mulai dengan bismillah, ya bismillah. Dan tidak dikaitkan dengan bahwa di At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Bismillahnya. Jadi insya Allah itu menjadi kebaikan. Barangkali paling bisa menambahkan. Paling bisa. Jadi ketika membaca surat At-Taubah di tengah kemudian mungkin ada jeda dulu, ya. Nah, ada jeda dulu, maka pakai bismillah. Cuma kalau saya berpendapat dengan lisan tadi, ya Quran yang zibar juga bismillah maka gitu ya. Jadi artinya hadis itu bersifat umum, ya. Bersifat umum. Ya. Begitu Pak. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau mau baca Al-Quran hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi tidak baca bismillah. Fa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Disampaikan. Itu bagaimana? Jadi ada orang berpendapat nggak perlu baca bismillah karena perintahnya dalam Quran adalah fa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana menurut? Ya, betul. Ya, memang di
kita mungkin barangkali menjadi apa namanya pemahaman yang berbeda kan setiap ini ya. Memang yang secara nyata jelas diperintahkan itu adalah perintah Al-Quran wasta'in billah. Ya, makanya barangkali ada orang yang masuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim maksudnya ya, gitu. Jadi tidak pakai bismillah. Walaupun mungkin ada juga yang bismillah dalam hati karena tidak usah terlalu ucapkan ya. Cuma juga tidak berarti salah kalau misalnya orang yang setelah takut kemudian bismillah. Karena ada hadis yang tadi ya. Tetapi barangkali yang apa namanya yang mulai awal surat ya, terutama yang di awal surat berarti ada bismillahnya dibaca. Kalau yang di tengah-tengah kan bisa saja yang itu ya. Walaupun juga bisa boleh pakai bismillah seperti yang tadi kasus yang pakai tadi ya. Walau bismillah begitu. Yang jelas tujuannya sama-sama bahwa kita ingin mendapatkan keberkahan surat anak ya. Jadi semuanya menuju kepada ridho Allah ya. Gitu. Atur nuhun. Ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada pada guys. Ya, terima kasih kepada Allah ya yang benar-benar datang kepada Allah dari yang salahnya kami berbuat sendiri ya. Subhanahu wa ta'ala yang Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.